warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Nah, tadi sudah cuci tangan ya? Sampun. Saya lihat sudah bermasker semua, sudah jaga jarak. Ya seperti ini Bu, ketika kita P2K2 tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nanti Bu, hari ini kita tepuk semangat Ibu. Ketika saya bilang selamat siang, siang. Ketika saya bilang semangat P2K2, semangat. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Selamat siang, Siang. semangat P2K2. Semangat. Kita ulangi ya Bu. Selamat siang, Siang. semangat P2K2. Semangat. Oke Bu, tadi kan sudah lebih semangat lagi ya Bu. Sekarang ini adalah langkah 7, langkah terakhir, pelajaran terakhir pada sesi membuka usaha ini yang akan saya sampaikan. Sebelum ini teman-teman saya tadi sudah memberikan materi-materi tentang membuka usaha. Saya ini terakhir kali Bu, penutup ya Bu. Sebelum kita ingat-ingat pelajaran selanjutnya Bu, yel-yel kita apa Bu ketika ada materi membuka usaha ini? Lupa semua ya? Lupa semua ya Bu? Oke, uang tidak cukup. Buka usaha dong. Oh iya, masih ingat, kita coba lagi. Uang tidak cukup. Buka usaha Iya, dong. uang tidak cukup, buka usaha dong. Gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, ada yang poin-poin apa Bu yang disampaikan oleh teman-teman saya sepanjang penjelasan tadi Bu? Ada poin apa saja Bu yang disampaikan? Ide usaha Oh, ide usaha. Ide usaha itu yang seperti apa Bu? Kira-kira Bu tadi Bu? yang memanfaatkan hasil alam. Yang memanfaatkan hasil alam. Jadi ketika mau buka usaha itu memanfaatkan hasil alam seperti itu ya Bu maksudnya ya Bu ya. Oh ya, ada ide usaha yang memanfaatkan hasil alam. Oke, ada yang lain Bu? Mencari informasi, Bu. Mencari informasi itu maksudnya yang gimana tuh Bu? Menonton TV, Menonton TV ya, terus radio, mendengarkan radio. Terus ada yang lain lagi? Iya, Bu Ning ya ini ya? iya, Ya, apa Bu Ning? mencari peluang, Bu. Mencari peluang. Oh, berarti kalau misalnya kita dekat SD, engkau jajanannya juga SD gitu ya Bu ya? Iya. Oh ya, bisa masuk Bu. Apalagi ada yang lain Bu? Mencari pelanggan, Bu. Mencari pelanggan. Oke ya, kalau kita berjualan, kalau tidak ada pelanggan berarti jualan kita tidak laku ya Bu ya? Ya. Ibu-ibu sudah mengingat ya Bu penjelasan apa yang disampaikan oleh teman saya sepanjang penjelasan tadi sebelum saya. Coba Bu kita ingat kembali melalui film ini ya Bu. Coba perhatikan ya Bu, saya akan putarkan filmnya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Sudah dilihat ya Bu ya tadi? Sudah. Betul kan Bu, bahwa kita ketika berusaha seperti penjelasan Bu Lili tadi di film tadi harus direncanakan dulu, ada idenya dulu. Untuk lebih jelasnya nanti kalau di rumah kan tidak ada di film ya Bu. Tadi kalau di sini kita bisa melihat film bersama-sama. Ini nanti saya bagikan brosurnya dibaca di rumah ya Bu ya. Jadi di situ ada tulisannya Bu di brosur Bu. Coba dilihat Bu, dilihat bersama-sama.
Apa Bu itu bunyinya? Bangun usaha dengan siasat yang jitu. Oke, ya Bu. Bangun usaha dengan siasat yang jitu, ya Bu ya. Itu ada 7 langkah. Yang pertama betul penjelasannya Bu Sri tadi. Ada pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam. Di film tadi juga seperti itu. Terus yang kedua kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Betul seperti yang tadi ya Bu. Yang ketiga apa Bu? Itu Bu, coba dibaca Bu. Cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Ya. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Iya, betul. Yang keempat apa Bu Pur? Dibaca Bu. Buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Ya, di situ selanjutnya yang angka 5, 6 dan 7 nanti dibaca di rumah ya Bu. Ini brosurnya nanti dibawa pulang tidak apa-apa. Terus gini Bu, kalau di buku Pintar Ibu ada di halaman 68. Kalau pengen membuka buku nanti di buku pintarnya halaman 68. Terus gini nggih Bu, nggih. Kan tadi kita sudah mempelajari semua bagaimana cara kita membuka usaha. Semua itu akan ada manfaatnya jika kita terapkan di kehidupan kita, Bu. Bagaimana kita membuka usaha itu. Mungkin di sini ada Bu yang sudah mempunyai usaha, atau mungkin ada yang bercita-cita setelah penjelasan ini langsung nanti berusaha membuka usaha, atau ada yang sudah punya? Saya Bu, sudah Oh, ada. Bu Sri ya? Ya, Ya, sudah ada usaha apa Bu di rumah Bu? saya itu jaga toko sama jualan sayur di dekat pabrik sepatu. Oh, di dekat pabrik sepatu. Ya, rame ya Bu berarti di sana ya? Ya, tapi kendalanya saya belum bisa terus-terusan menjalankan Bu. Lah kenapa Bu kok nggak diteruskan? Padahal itu cara labanya itu berapa? Labanya banyak sekali Bu, sudah sampai 20 bungkus satu Ya, hari. satu itu. harinya habis. Ya. Habis seperti itu ya Bu ya. Ya. Terus sekitar kalau habis semua itu labanya sekitar berapa Bu keuntungannya itu? Labanya setiap harinya bisa sampai 15.000-an. Banyak sekali ya Bu. Itu kan lumayan untuk tambahan uang belanja Ibu untuk kebutuhan, mungkin bisa ditabung atau ditingkatkan untuk membuka usaha yang lain. Yang semangat ya Bu ya, atau mungkin gini Bu, bila tidak bisa membuat bisa minta tolong temannya, mungkin yang di sini ada yang bisa membantu membuat usaha kalau dipraktekkan ya Bu, ini dipraktekkan di rumah membuka usaha. Ada yang mungkin ada yang mau Bu. Saya Bu, Oh iya Bu Pur mau, kira-kira mau buat apa Bu yang mau dititipkan di tempatnya Bu Sri itu? kebetulan kan di tempat saya itu panen singkong. Iya, panen Jadi singkong. nanti bisa dibuat keripik singkong Oh atau yang iya, lainnya. Ibu Pur sudah punya ide setelah mendapatkan pelajaran ini. Oh, di rumah saya itu punya apa itu hasil singkong, nanti iya. dibuat keripik. Iya, nanti bisa dititipkan di tempatnya Bu Sri ya, tinggal Bu Sri nanti mengambil keuntungan berapa. Iya. Oke Bu, semangat nggih Bu, nggih semangat. Tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita lanjut Bu. Tadi kita sudah mengingat tentang sesi 3 ini, bagaimana cara membuka usaha. Sebelum saya menutup ya Bu, kita harus mengingat-ingat banyak satu buku ini Bu, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sebelum pada sesi membuka usaha ini ada 2 pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat Bu apa yang disampaikan 2 pelajaran sebelumnya itu apa Bu? Apa Bu? Yang pertama mengatur keuangan keluarga Bu. Oh iya, mengatur keuangan keluarga. Ya, baik Bu. Sebelum membuka usaha itu ada 2 modul, mengelola keuangan dan cermat meminjam dan menabung. Kita saksikan filmnya ya Bu untuk lebih jelas lagi. Nanti bisa diingat-ingat. Monggo Bu dipersani filmipun Bu. Nggih. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan.
Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Oke Bu, dari film tadi sudah jelas. 2 sesi sebelumnya itu adalah sesi mengelola keuangan dan sesi cermat meminjam dan menabung. Oke Bu, sebelum kita tutup, nanti jangan lupa nggih Bu, tugas-tugasnya dikerjakan di rumah. Yang tadi halaman 38 tentang mencari ide usaha. Nanti di sini ada apa ini Bu? Pertanyaannya nanti dijawab sebelah kanannya. Jangan lupa ya Bu, nanti untuk tugasnya dikerjakan. Tugas 3A, mencari ide usaha. Nanti ada pertanyaan di sebelah kiri, adakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Nanti jawabannya ditaruh sebelah sini. Ini pertanyaan, yang kiri ini pertanyaan, dan yang kanan nanti jawabannya ditulis di sebelah sini ya Bu ya. Nanti yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis bisa meminta tolong cucunya atau putranya, bagi-bagi yang lansia nggih Bu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang gizi dan kesehatan Bu. Jangan lupa untuk hadir ya Bu di pertemuan kelompok yang akan datang. Sebelum saya tutup, kita berdoa bersama-sama. Biasanya siapa yang memimpin doa? Monggo Bu. Mari Ya, Bu ibu, Pun, monggo. sebelum kita pulang berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai ya Bu pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di rumah. Amin. Bu, salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke Bu, sebelum saya tutup, kita kuatkan yel-yel kita kembali ya Bu. Uang tidak cukup. Buka usaha dong. Uang tidak cukup. Buka usaha dong. Uang tidak cukup. Buka usaha dong. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.